Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel YouTube kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan satu narasumber, yang mana narasumber ini pernah mendaki di salah satu gunung. Ya, gunung itu di Sumatera, Gunung Dempo tepatnya. Nah, jadi Gunung Dempo ini kenapa aneh tertarik untuk mengundang beliau ini karena dulu itu waktu saya masih belajar sebelum saya membuka pengijazahan keilmuan begini, memang saya dulu sempat untuk tirakat di Gunung Dempo itu, cuman belum saya genapi lah sampai sekarang gitu kan. Oke, langsung aja kita langsung ngobrol dengan Mas Heru. Panggilnya Bang aja, Bang Heru ya. Boleh. Bang Heru. Oke. Bang, boleh gak kita pengen tahu buat teman-teman itu kan, teman-teman biar tahu tuh Gunung Dempo tuh profilnya seperti apa, itu di mana. Terus juga Bang Heru tuh ceritanya dulu sedikit aja cerita tentang Gunung Dempo itu, pengalaman Bang Heru tuh gimana dulu. Ya, jadi terima kasih Ki Sukma. Jadi Gunung Dempo itu memang gunung tertinggi di Pulau Sumatera ya, gunung nomor 3. Karena nomor satunya itu atap Sumatera Gunung Kerinci, di ketinggian 3.805 mdpl. Kedua itu Gunung Leuser 3.400 28 sekian ya. Nah, kalau Gunung Dempo itu 3.149 mdpl. Nah, waktu itu naik Gunung Dempo itu waktu itu saya masih SMA, itu di tahun 90 pertama kali. Tahun 1990. 90. Dan memang cerita Gunung Dempo itu udah pertama kali saya cerita di YouTube channel itu. Dan kemudian ada beberapa YouTube sampai saya cerita di channel YouTube saya sendiri. Dan saya banyak saya ceritakan Gunung Dempo itu. Nah, kalau mau cek tuh di Heru Survival ya. Iya, Heru Survival Tuh, Communication. Heru Survival Communication itu Iya. klik aja tuh. Itu banyak cerita-cerita juga ya tentang pergunungan. Ya. Nah, terus gimana Bang? Ya memang waktu itu di tahun 90 itu kalau nggak salah tuh masih kelas 3 SMA jadi lagi masih cari-cari sekolah gitu ya, sekolah buat kuliah gitu kan. Karena zaman itu kan liburan lama banget, ya udah diajak ke daerah Gunung Dempo. Dan memang orang tua gue asli orang Palembang, dari bokap ya, Palembang. Itu naik Gunung Dempo itu semua saudara-saudara. Dan semua saudara gue tuh udah pengalaman naik gunung. Terutama Bang John ini. Bang John itu kakak sepupu gue. Sebenarnya sih nggak niat ke Gunung Dempo ya, cuman karena kamu mungkin anak sekarang bilangnya gabut kan, udah kita jalan-jalan naik gunung aja. Ya suatu ketika udahlah, akhirnya izin sama orang tua sampai ngibul-ngibul juga. Akhirnya kita ke Gunung Dempo itu. Jadi Gunung Dempo itu di Kabupaten Pagar Alam. Di Pagar Alam. Jadi kalau dari Kota Pagar Alam. Jadi kalau dari Palembang itu kalau naik bis zaman dulu 7 jam 8 jam itu. Berdekat Bengkulu ya kan? Benar. Jadi emang di lereng Gunung Dempo itu penghasil teh ya? Teh, iya. Perkebunan ya, Gunung Dempo, Gunung teh. Kerinci itu perkebunan teh terluas se-Asia Tenggara. Dari zaman Belanda itu. Iya, Dari zaman Belanda. Jadi memang tatanya tuh masih Belanda banget tuh, memang Benar. ininya bagus banget sampai sekarang. Benar. Dan di saat itu perlengkapan pendaki juga masih minim ya, belum komplit banget. Ya belum ada kompor gas, belum ada ya paling tenda juga tenda zaman dulu, tenda kayak pramuka. Nah, singkat cerita akhirnya kita kesana tuh sama saudara tuh berlima. Kak Debbie, Kak John, Bang Ipul, terus saya naik, dibilangnya
Mungkin kalau sekarang ini Gunung Dempo mungkin udah enak ya dibandingkan zaman dulu ya. Itu 90. Dan itu kejadian itu nggak bakal saya lupa seumur hidup. Karena di tahun itu pertama kali saya naik Gunung Sumatera, pertama kali itu Gunung Dempo. Pas udah di tahun berikutnya baru saya naik gunung di Sumatera yang lainnya. Dan karakter Gunung Dempo itu memang hutannya rapat waktu itu ya. Dan di gunung itu tidak ada bonus. Maksudnya nanjak terus. Jadi nggak ada tempat istirahat dong? Tempat istirahat ada. Mungkin kalau sekarang udah ada shelter 1, 2, 3 dan seterusnya yang sampai puncak. Gunung Dempo itu memang terkenal itu, Sukma, kayu panjang umur dan kayu api. Kayu panjang umur dan kayu api. Dulu saya nggak tahu kayak gitu-gitu kan. Cuman memang di zaman itu mungkin kenapa saya ada sepupu kena teror gitu, karena mungkin ada ucapan kita yang salah, kelakuan kita yang buruk. Sampai ya saya nggak berani ngomong itu apa, pasti mungkin ada tahu tuh namanya daun surga ya. Khusus saya ini nanti kita bisa di band sama YouTube ya. Pokoknya daun enak lah. Iya, daun enak lah buat rokok. Buat ngerokok. Nah, pas sampai di puncak itu aneh juga tuh, terutama yang kayu api ya. Soalnya kita dulu namanya pakai parafin. Di sana kan di puncak itu kan anginnya kencang juga di puncaknya. Puncak Dempo itu bilangnya top Merapi dibilangnya ya. Itu angin kencang banget. Jadi kalau kadang-kadang kalau itu nggak nyala suruh pakai kayu api. Dan di situ waktu itu ketemu ada orang desa situ pakai kayu apaan? Cuma digesek dulu pakai api. Ya, aneh bin ajaib. Percikan atau jadi api beneran? Percikan dulu. Harus ada umpannya lah. Luar api. Jadi benar-benar kayak kita hidup di zaman batu kayak gitu ya. Dan aneh juga, aneh bin ajaib. Dan itu nyala. Cuma saya waktu itu bukan begini ya, itu Bang John, karena Bang John itu yang sering banget ke Gunung Dempo dan dia bilang waktu itu lebih dari 2 kali ke situ. Kemudian dan yang paling sangar sih yang paling terjadi itu namanya dinding lemari. Kenapa dibilang dinding lemari? Itu bentuknya kayak tebing, jadi kita melipir. Jadi kalau kita salah pijakan kita bisa jatuh ke jurang. Itu paling serem itu dinding lemari. Dan karakter Gunung Dempo itu memang vegetasi rapat, hutan Sumatera, ya banyak dilindungi binatang buas, terutama harimau Jawa, babi, monyet, dan segala macam ya. Dan saya juga waktu itu kurang begitu paham karakter Gunung Sumatera, karena tinggal ngikut doang kan. Karena di situ umur paling muda kan saya. Nah, cerita memang perjalanan Gunung Dempo waktu itu pagi, dan saya juga nggak tahu pantangannya apa, nggak ada yang tahu kita. Cuman saudara juga pasti tahu, tapi kan nggak ngasih tahu saya. Jadi ikut-ikutnya naik. Dan ampun itu sepanjang perjalanan tuh apa yang ada bonus. Yang kita bermalam. Pas kita bermalam itu sempat tenda kayak digoyang-goyang atau apa. Cuma kan waktu itu kita berpikirnya positif, iyalah mungkin ada binatang lewat, musang lah, monyet lah, seperti itu. Nah, singkat cerita setelah turun dari Gunung Dempo, nyasar kita turun, kabut. Dan kita juga ingat, soalnya kita ingat sama tetua kampung. Jadi Gunung Dempo itu ada 2 jalur ya, kampung 4 dan satu lagi via Solok. Solok itu Padang, itu jalur paling terjauh. Dibilangnya begini, kau jangan sampai maghrib ya. Hati-hati kau jangan sampai maghrib. Maksudnya jangan sampai maghrib, kita nggak dibilang di pos berapa. Karena menurut kepercayaan orang situ, ada suatu tempat, kalau itu banyak macan, kan kita nggak ngerti. Cuma waktu itu kan kita cuekin kayak gitu. Nah, itu mitos itu apa gitu kan. Ini saya singkat-singkat nih. Gitu, ini kok kabur. Sepanjang perjalanan itu kan cuma kita doang yang naik gunung itu. Pas ini turun, kok jalan kayak tertutup gitu, kok beda gitu kan. Dan itu udah siang menjelang sore, kira-kira jam 2 jam 3, kayaknya belum asar. Terus saya lihat ada sebuah rumah kayak kayu. Kalau dibilang kayak rumah Padang, rumah panggung ya. Rumah panggung. Kok ada rumah. Cuman waktu itu saya nggak mengindahkan, kau jangan ke situ. Yang bilang Kak Debbie. Cuman saya siapa tahu ke rumah itu kita dapat makan atau apa. Saya bilang assalamualaikum, ada yang jawab assalamualaikum. Saya lihat ada orang tua pakaian kayak orang Sumatera, yang pakai topi apa namanya kayak gitu. Kayak orang Padang itu ya. Ya kayak gitu ya. Dia begini. Mungkin kalau orang sana waktu itu kita panggil Datu, assalamualaikum. Akhirnya jawab kan. Yang bikin anehnya dia turun kayak melayang. Pas
Terus begitu ngejak ke tanah langsung berubah jadi harimau. Jadi begini bukan harimau hewan ya, badannya badan orang, tapi dari jarinya, jari tangan, kaki itu harimau. Jadi langsung kita ngejawab semuanya, astagfirullah, apaan ini? Jadi situ langsung puyeng kita, bohong banget nih, kenapa bisa begini mimpi? Dan itu kabut. Akhirnya kita dibawa masuk ke suatu kayak dibilang apa ya, kalau mungkin kayak balai-balai gitu. Situ saya semua shock tuh lihat, dari semua anak kecil, remaja, bapak ibu, kakek nenek, itu harimau semua. Ini bohong banget nih. Kalau saya silat, bukan silat ya, pakai pisau ya, ini mimpi. Nah, anehnya pas begitu saya silat gitu, terus ada anak kecil itu, ini harimau, tapi bentuknya orang. Saya di ini masih ada ininya. Di apa kayak di ini biar di apa? Dicup lah itu ya, di itu ya pokoknya. Kan ya tetap aja kan serem kayak gitu. Tapi bagi saya ini mimpi dibohong banget. Nah, itu dialognya panjang sekali dialognya di situ. Karena saya nggak ngerti bahasa daerah kan. Yang ngerti itu Bang John itu. Dialog. Seru kok. Itu kayak hologram. Ada lagi jadi orang. Terus lagi berapa menit atau berapa ini jadi kayak harimau. Pada situ saya itu asli itu semua. Saya kencing di celana itu. Kencing di celana asli. Ketika cerita saya disuruh bebersih. Jadi kalau mungkin kalau sekarang di rumah Sumatera, kalau sebelum kita naik ke rumah panggung ada sebuah gentong. Saya kan kita mesti bebersih dulu kan, baru naik. Begitu saya turun ke tangga itu bawah itu ada harimau. Di bawah rumah panggung itu harimau segede sapi. Terus sontak saya lari itu. Saya bilang itu Datuk, itu apa Datuk? Nggak apa-apa. Nah itu mengaum, gede banget. Itu saya lari. Terus saya ganti pakaian, kan udah kena air kencing gitu kan. Entah apa diobrolin itu antara Bang John dengan itu. Pas saya lihat cewek itu dua itu cantik. Ya. Emang si Bang John itu kakak sepupu saya emang orangnya ganteng. Waktu itu kan saya masih SMA. Baru lulus SMA ya. Baru lulus SMA, nyari sekolah dari tempat kuliah. Ngomong apa gitu kan. Cuma anehnya, tapi bagi saya kayak ini mimpi. Soalnya kan berubah jadi manusia harimau, terus bisa jadi orang. Tapi kayak pakaiannya kayak pakaian mengkilat kayak orang Sumatera gitu. Tapi anehnya pas kita mau pulang nggak dikasih. Nanti nggak usah pulang, nanti aja. Di luar hujan, dan benar pas kita lihat di luar hujan deras. Tapi pas anehnya kan ini rumah kayaknya kalau saya lihat dari luar kecil ya, kok gede banget. Dan saya lihatin ini lampunya bukan lampu teplok, bukan lampu minyak ya. Kayak apa sih yang lihatin? Kok bisa ya ada keluar jadi api gitu ya? Kan bingung kan, jangan kayu api nih. Saya ngeliatin aja. Kalau kita lihat kan lampu-lampu minyak kan ada ituannya itu. Ini kagak, cuman kalau ada kan ada kacanya, ini nggak ada kacanya. Jadi terang gitu. Terus yang bapak ini siapa Datuk ini? Saya lupa disebutnya Datuk siapa itu. Saya ngeliatin gitu kan. Nah kemudian yang jadi perhatian saya di sini tetap fokusnya adalah Bang John, Kak John itu. Kak John kayaknya akrab banget dengan cewek yang itu. Cantik. Cantik ini. Nah, terus saya bilang, Datuk saya mohon maaf kalau ada ucapan saya yang kasar atau apa, saya minta maaf, saya mau pulang. Tinggal cerita, saya turun pulang. Begitu pulang, emang dibilangin jangan nengok ke belakang. Nanti kamu ikutin jalur ini, jangan nengok ke belakang. Namanya dulu gue kan nggak ngerti kayak gitu kan, apaan sih nengok? Penasaran juga ya. Penasaran loh, juga. baru berapa langkah nggak ada di rumah Ganang itu, rumah panggung itu nggak ada. Wah itu ketakutan, jadi makin cepat jalannya. Akhirnya sampailah di base camp itu, di Kampung 4 itu. Kampung 4 itu ngeliatin itu, mungkin kalau sekarang kepala suku atau ya sesepuh itu kan ngeliatin aja untuk kita bilang begini, kok kamu turunnya lama banget? Perasaan kita kan cuma semalaman kan, kata orang kamu itu lebih dari 1 malam. Terus dia nanya, apa yang kamu lakukan di situ? Ya waktu itu gue nggak begitu ngerti kayak gitu kan, dan memang mohon maaf udah banyak cerita di channel YouTube, jadi mohon maaf kalau ada kelengkapan cerita atau ini ya, ini secara singkat. Ya udahlah, yang penting kamu selamat. Nggak lama kemudian memang dari kita itu datang dari saudara bokap
Kita cariin. Ini ada kelengkap juga. Di saat itu ada seorang, pas kita di rumah gadang itu, ada seorang tua bilang, ini keturunan saya. Ini ngobrol dengan seorang dato itu. Ini keturunan saya, tolong istilahnya dilepasin lah gitu. Kayak soal berdebat gitu. Jadi kita nggak boleh keluar dari kampung itu. Jadi kalau gue lihat, ini kapan lihat paginya, kapan lihat siangnya, kagak kelihatan. Jadi kalau kita lihat kalau sunrise, sore aja tuh. Kayak subuh kali, bukan sore. Subuh, sore. Maghrib gitu ya. ya. Kayak gitu. Itu kok nggak berubah-berubah. Kok lama banget itu. Waktu lama banget. Gelap enggak, terang enggak gitu. Gelap enggak, terang enggak. Tapi masih bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat. Dan adanya itu, mereka itu sosok itu ya, yang dalam manusia harimau itu. Karena kita lihat berubah orang jadi biasa, kadang berubah jadi ini. Cuma kita nggak itu, kita anggap itu mimpi. Dan semuanya gue tanya Kak Debbie, Bang Ipul, Bang, udah lo diem aja. Dalam bahasa Indonesia kan nggak ngerti, mereka kan pakai bahasa daerah. Udah diem aja. Situ gue sempet nangis, karena situ paling muda gue. Iya. Nangis ya nggak ngerti fenomena apa seperti itu. Akhirnya kita sampai ke Palembang, itu marah-marahin mau bokap, bukan ini gitu loh. Cerita, udah, pulang kita ke Jakarta. Aktivitas. Jadi gue kuliah di Jakarta. Berapa tahun kemudian, tiba-tiba bokap gue bilang, undangan, Kak John married. Oh, married. Adalah kita datang gue pulang ke Palembang. Kayak bokap bilang begini, John, jangan kita orang susah lagi. Pas gue ingat, kayaknya gue jalur yang pernah kesini ke Gunung Dempo. Itu setelah berapa tahun kemudian kan. Nah, ini acara gitu kan. Ini Bang John siapa sih isinya? Kan kalau orang Sumatera kan pakai itu tuh yang namanya kayak apa sih? Ya kalau kayak cadar gitu ya, apa namanya? Ya ada garis-garis itu ya. Itulah pokoknya kayak tirai gitu ya. Ya mana sih ini? Itu kita salaman kan. Gue belum melihat mukanya. Udahlah gue gak pikirin kan. Mungkin belum boleh kali kalau kita ini. Kita singkat cerita kita duduk-duduk di meja biasa kan, meja buat keluarga. Tiba-tiba pengantin, ini saya Bang John nih, nyamperin, kamu apa kabarnya? Pas astaga itu gue lihat itu di Dempo itu. Dan waktu itu memang pas sampai kita pulang, kita nyebrang, ini mohon maaf agak kelongkap, di kita penyeberangan itu di Pulau Merak Bakauheni itu ada 2 orang itu. Kok pulang sih? Dan itu mirip. Tiba-tiba datang aja gitu. Bang, jangan bikin ketakutan Bang. Kok pulang? Kenapa nggak ini? Dan memang di tempat itu memang saya panjang banget. Kisahnya. Anak saya suka sama kamu. Itu bilangnya ke gua. Kalau Bang John kayaknya ngobrolnya tuh udah enak banget dengan si cewek itu. Kalau gue bilang dipanggil Kak Uni lah. Ya mohon maaf gue samarin itu. Bang John itu emang nama panggilan. Ini sama. Dan yang Kak Uni ini kok bisa ya? Kan gue nanya sama dulu kalau kita sama orang Palembang, kalau kakek Jai kan, Jai, dulu Jai masih ada Jainya, kok bisa? Nggak dikasih tahu, kok bisa ya? Gimana ritualnya? Itu ngambil pusing kan. Tapi Kak Uni emang baik banget. Tapi yang anehnya Kak Uni itu, kok selalu kemana-mana selalu kacamata hitam. Kacamata hitam. Sampai gue bilang suatu ketika, Kak Uni, ini di dalam rumah. Ngapain kacamata hitam, kacamata ribbon, kalau di luar kenapa sih kamu melihat ini? Emang kenapa sih? Ya pengen tahu kamu nih, kalau ini kan gak enak kan, kalau ini kan gak buta, kalau bilang orang kan gak sopan. Ini bukan kacamatanya, mata hitam ya, gitu. Tapi lingkarannya ini kuning, mata kucing. Wah itu seremnya. Face. Yang putihnya itu hitam. Bukan, ini kan kita lingkaran hitam nih. Kan ada lingkaran lagi tuh, kita ada hitam ada coklat. Nah coklatnya ini kuning, mata kucing. Gue langsung begini. Nah, berapa tahun kemudian gue akhirnya kudu nama Kak John. Kak John tinggal di Bekasi. Kan main lah. Kak tinggal di Bekasi nih, ada project. Main lah, kau udah pengen ketemu sama kau. Waktu itu belum punya anak. Kasih sini, pokoknya pinggiran kali itu loh, Bekasi apa, pokoknya gak jauh dari situ, Metropolitan Mall. Main lah gue ke situ. Ngobrol lah sama kau nih. Masih berdua, belum punya anak. Ngobrol gitu, kok ribut ya? Ya mungkin ya biasa mungkin ya. Sama istri berantem gitu kan. Saya bilang, pas mau tidur, John, kau ini mana? Diam aja. Pas mau ke kamar mandi, ya apaan nih? Kan di belakang rumah, jadi merinding. Kalau rumah Kak John itu ada banyak pohon-pohon, terutama pohon pisang. Pas ada suara ngerang, nggak tahu kau ini lagi. Lihat batang pelepah daun pisang, gaya-gaya hari itu. Bohong banget.
Ternyata akhirnya kajian cerita, ya gitulah kakak kau kalau lagi marahan apa ribut atau gimana marah kayak gitu. Tapi nggak berubah mukanya, nggak, tetap orang, tapi gayanya kayak orang mau silat harimau. Gue liatin aja. Tapi kalau logika kan nggak, kalau kita orang umum nggak mungkin diri di atas daun pelepah pisang. Dia Kan berdiri berdiri. atas daun Pelepah pisang. Kan Ya itu kalau mungkin orang silat atau apa mempunyai ilmu keringan tubuh kan. Tapi bagaimana guys? Gue bilang kau nih, gitu. Wah itu matanya bener, itu berubah matanya. Langsung, bang, kakak John, gue balik ya. Jangan ini, nggak gue balik. Malam itu gue balik, bodoh amat. Naik angkot apa nggak seketemunya lah. Dah, itu nggak pernah kontak sama sekali. Nah suatu ketika, beberapa tahun kemudian, John udah punya anak cewek. Nah, begitu punya anak, sering ke rumah, karena babe gue masih ada, babe nyokap masih ada. Nah, itu anaknya itu Bang Jan tuh, ya kesayangan bokap nyokap gue lah. Anaknya cewek cantik, ngobrol gini kan. Kalau ini diem aja, ngobrol gini. Lu masih naik gunung? Masih kak. Kapan ke depo lagi kamu sudah ditunggu? Disebutin sama tuh cewek, kamu gak mau kak. Tetap nanya gitu. Kapan kamu naik gunung? Oh, nggak tahu kak. Naik dong ke depo lagi, nggak mau. Ketawa-ketawa. Itu siang kok, bukan malam. Biasa aja, orang normal. Cuman kalau, jadi gue flashback lagi, kalau 2 tahun itu orang pendiam. cewek itu ya. Nah, suatu ketika yang aneh Gisukma, suatu ketika si anak Bang John, ini nama samaran yang panggilannya Wiwin. Suatu ketika dia udah dewasa, mau umur 17 ya mungkin, udah ikut ulang tahun temannya Sweet 17. Nah, begitu dia pulang, dia naik mobil sama temennya, mobilnya itu dibegal ya, sama dua motor. Katanya begini, begitu dia, kan kita sempat kenapa kita kepanggil kantor polisi, kata Bang John. Udah temenin abang, ya udah temenin. Karena kantor polisinya itu dekat rumah gua, kejadiannya itu yang si Windy dan temennya dibegal itu. Ada apa Bang John? Itu gue cuma dapat sedikit gambaran. Mas, itu dia sama temen-temennya kan, ceweknya 2, temennya cowoknya ada 3 orang kalau nggak salah. Yang anehnya yang ngebegal itu kok bisa patah tulang, luka-luka. Polisi bingung kan. Nah singkat cerita, itu panjang lagi ceritanya. Gue bingung. Akhirnya gue bilang sama si Wiwin, emang waktu kamu di itu gimana? Iya om, Wiwin takut orang itu ngeluarin. Wiwin teriak. Menurut dia pingsan, tapi temannya 3 orang tuh cerita sama gue, omnya Wiwin ya, iya, jadi gini kamu jangan bilang kan anak dulu gitu ya. Nah, kenapa? Itu waktu kita dibegal itu, tiba-tiba si Wiwin naik ke atas kap mobil, langsung udah bergerak gaya silat harimau. Itu 4 orang dibegal tuh dihabisin semuanya. Tanya Bang Jan, emang Wiwin dulu ikut bela diri silat atau bela diri apapun nggak ikut apa? Kok bisa? Jangan-jangan itu waris dari ibunya. Nah gue tanya, cuma waktu itu memang gue jarang ketemu kamu nih, dan Bang Jan waktu itu nggak pernah bilang. Ya itu tuh waktu itu anak udah besar, ya itu udah divorce. Kok bisa gitu ya? Jadi anaknya tuh nggak tahu. Enggak om, saya nggak ini. Tapi temannya itu 3 orang. Mantap, saya lihat begini. Gitu, tanya ini. Masa sih iya? Wah berarti nurun ke ibunya. Jadi ingat lagi flashback yang di pohon pisang itu. Sampai sekarang Bang Jin gue tanya gitu nggak pernah mau cerita. Bang sebenarnya itu ritual kayak gimana sih Bang? Sampai gue punya YouTube channel, ada seorang narasumber gue namanya Bang Idir, orang asli pagar alam, dia cerita Gunung Dempo, jadi bilang nenek Uyang. Jadi dia bilang manusia harimau itu ada juga mempelajari. Tapi kalau dibilang jin juga bukan. Sebenarnya mereka baik, kalau kita baik ya, mereka menolong kita. Kan legenda dan mitos masyarakat setempat. Dan kalau diceritain juga ada tentang cerita legenda sifat Ida dan Mata Empat, ada ceritanya itu. Nah itu sampai sekarang bagi gue itu masih misteri. Dan fokus gue itu masih misteri itu. Dan orang pagar alam sendiri yakin, dan ada banyak mereka mengatakan bahwa keturunannya banyak beranak pinak dengan kamu manusia harimau. Katanya begitu. Dan gue liat komen-komennya, iya benar itu legenda itu ada. Para saudara saya nikah lah, ada inilah.
Justru yang paling bahaya itu Putri Dempo. Putri itu yang lebih jahil itu. Dan itu memang ada kasusnya di tahun 92. Nah itu jadi berarti kesimpulan dari gue itu ialah kalau di gunung jangan macam-macam lah lo. Harga adat istiadat dan etika selama di gunung. Karena nggak mungkin teror itu ada kalau lo pada sebab akibat. Kalau aman-aman nggak apa-apa. Terus yang apa? Berarti yang istrinya Om John itu setelah divorce dia kemana tuh sekarang? Hilang aja ya? Nggak pernah ada kabar apa? Nah itu yang narasumber itu Bang Idin. Bang masih ada nggak Bang nomor kontak Kak Uni? Saya ada rasa apa? Mungkin dia kan spiritual juga. Ya saya ada rasa ini. Wah nggak ada, bisa nyari. Si Bang John juga udah lost contact dengan dia. Ya, Bang John udah married lagi. Udah married lagi, udah punya anak. Jadi anak yang gede itu si Bibin itu ya udah punya anak, married lagi udah punya anak, udah kakek Bang John. Nah si yang anaknya itu nggak pernah ketemu sama mamanya? Kayaknya nggak tahu. Nggak pernah ya, nggak tahu. Dan gue lihat ini namanya, ini kan lihat medsosnya kan, hanya ada satu foto doang. Pas mereka masih kecil bertiga, hanya ada satu foto. Ya namanya kalau kita medsos kan pasti ketemu sama ini, hanya satu doang. Oh, nggak ada foto-foto yang misalnya kita berdua sama nyokap lo, kayak berdua sama bokap. Kayak kemarin lebaran aja, gue udah diginiin lebaran. Apa kau? Mau ngolik lagi? Enggak banyak, kita ngobrol biasa. Iya waktu itu kemarin lebih halal. Apa nanya itu? Enggak, ngobrol biasa aja. Anaknya itu? Anaknya itu? Enggak, Bang Johnnya. Bang Johnnya. Kalau anaknya malah gini aja. Apa sih Om nanya kayak gitu lagi? Enggak deh. Cuma mau nanya, GR aja lah, gue gituin. Karena mereka tahu gue udah punya YouTube, sangkanya mau ngorek lagi kita itu. Iya. Gue penasaran. Dan gue tanya sama si Bang Idin jadi narasumber, emang ada nggak sih legenda itu? Ada Bang. Dan dia asli orang pagar alam. Ada di channel gue. Dan dengar-dengar juga katanya banyak juga orang-orang yang katanya tadi menikah dengan manusia-manusia harimau itu yang orang pagar alam aslinya itu ya banyak ya katanya. Iya. Dan pagar alam itu kalau di Sumatera guys memang terkenal dengan mistiknya memang. Ya memang kalau kita di sini itu apa Jawa ya mungkin daerah Jogja atau mungkin kita tuh daerah apa tuh namanya tuh kalau dulu itu Banyuwangi gitu ya. Tapi kalau di Sumatera itu memang yang terkenal pagar alam Bengkulu ya. Itu mistiknya ilmu Sumatera itu Padang, Naresiano, Bengkulu, Padang, Bengkulu, pagar alam tuh biasanya tuh yang memang mistiknya kuat banget gitu. Karena gini Bang, dulu itu tahun 2017, ini kan baru-baru belajar kan, lagi, maksudnya baru belajar lagi, mengulang lagi lah gitu. Karena dulu sempat belajar, terus jebol, ulang lagi, temulah sama Boyang Bujanggere lagi, pas 2017 itu, aneh itu sebenarnya dapat isyarah dari Bujanggere disuruh sebelum aneh mengajar ilmu hikmah, ilmu seperti ini, aneh disuruh tirakat dulu di sana di Gunung Dempo 3 hari gitu. Nah terus di isyarahnya itu aneh itu disuruh tirakat 3 hari puasa muti di satu goa. Jadi di situ katanya di Gunung Dempo itu ada satu goa yang dekat mata air. Emang ada Bang? Jadi seperti goa. Tapi kalau goanya kurang paham. Seperti goa, jadi pokoknya tempat itu bisa buat tempat orang meditasi aja, gitu. Ada seperti kayak mirip-mirip goa gitu, tapi goanya kayaknya nggak dalam sih, jadi cuman kayak agak sorok dikit, masuk dikit, tapi tertutup gitu loh, supaya nggak kena hujan, nggak kena panas saja. Iya. Ada mengatakan itu di balik kayak dinding lemari itu. Di balik dinding lemari itu ya. Kalau akses ke sana gimana itu caranya? Kalau di kampung via Kampung 4. Harus via Kampung 4 ya. Jadi berarti ada aksesnya itu masuk di belakangnya dinding lemari itu. Iya, dinding lemari itu sebutannya ya, tapi aslinya kan bentuknya batu pipi gitu. Mungkin dibalik kayak itu. Oh, nah nanti bisa tanya sama Bang Idin, ntar coba tanya. Nah terus di situ katanya dekat mata air. Nah berarti kan kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol berarti di daerah pos 2 ya kira-kira ya. Kira-kira gitu. Kira-kira di daerah situ. Nah ini disuruh tirakat 3 hari. Karena kan belum pernah ke Dempo, pernah juga ke Dempo tapi nggak pernah naik gitu, kita selalu di tempat wisatanya dari bawah gitu, lembahnya itu aja udah dingin banget. Istilahnya orang Bandung aja yang biasanya di di gunung apa itu namanya itu ya, dia di daerah Soreang sono lagi itu udah dingin, di Dempo aja nggak kuat kan, aneh juga nggak kuat apalagi naik kan. Yang kedua aneh sempat naik juga sama nyokap sama om gitu, yang orang-orang Bengkulu yang emang sudah tahu dengan pagar alam, mereka juga nggak tahu gitu. Kalau emang misalkan bener ada ya berarti
saat ada benang merah bang sama yang aneh dapet gitu loh. Emang disuruh ke sana. Nah tahun 2000 sekitar 2019an aneh juga dipaksa lagi ke sana. Cuman akhirnya karena kondisi waktu itu aneh kerja juga waktu itu juga waktu juga mepet gitu kan, waktu itu aneh juga keuangan masih belum stabil, akhirnya aneh milih ke Hutan Sancang. Akhirnya Hutan Sancang gitu. Cuman belakang ini nggak tahu dapat panggilan ke sana lagi gitu, makanya undanglah bang Heru juga gitu kan, kita sekalian podcast, sekalian aneh pengen mengira-ngira dulu medannya kayak apa gitu. Kalau Gunung Dempo udah banyak reviewnya di YouTube ya, di Google juga ada reviewnya tentang karakteristik medan yang harus kita lalui untuk pendakian itu. Dan Gunung Dempo itu memang bukan gunung pemula sih. Iya, dengar juga gitu, bukan gunung pemula. Dan itu treknya lebih parah daripada Gunung Kerinci. Kalau sama Gunung Salak lebih parah mana? Ya kan kalau beda ketinggian doang sih, hampir mirip. Cuma kalau Gunung Dempo itu, Gunung Salak masih ada datarnya ya. Kalau Gunung Dempo nggak ada. Kalau istilah kalau pendaki bilang bonus, nggak ada bonusnya. Ada cuma dataran kecil ya. Kalau di atas namanya apa yang namanya? Bilangnya Batu Cadas kalau di Gunung Dempo tuh. Kita juga hati-hati di situ, banyak tikus-tikus hutan tuh. Kalau makanan tuh harus hati-hati juga. Dia Cadas ada, buat di tenda ada. Batu Cadas namanya kalau nggak salah. Nah sampai sekarang itu kan Gunung Dempo kan ada puncak itu bagus banget tuh. Dan ini juga ada misteri juga. Begitu itu benar. Begitu kita ada kena kabut, itu kita ajan aja. Kabut. Ya, saya juga pernah dengar tuh katanya. Katanya kalau ada kabut, kita ajan dia ngegeser gitu ya kabutnya. Nah, anaknya gini ke Sukma. Kenapa waktu kita ada kabut itu, kita ketemu rumah itu, kenapa nggak ajan? Itu pada ini semua tolong, nggak ada kepikiran. Lupa. Berarti pikiran kita disumbat semuanya tuh. Ini dong. Iya. Kan kita udah dikasih tahu sama orang. Kalau ada kabut, ajan aja. Tapi kita taunya kalau di puncak kabut kan, ini kan kita turun. Ya tapi sama aja, kenapa nggak ajan? Ya nggak tahu. Ketawa semua kita gitu. Iya. Coba kalau lo ajan, nggak ketemu kita rumah gadang itu, nggak ketemu yang manusia harimau. Tapi kan gimana zaman itu ya? Kan nggak ada kepikiran, nggak orang sekarang bilang mungkin nggak kali ya. Padahal kalau zaman dulu kan nggak ada kompor gas yang portable kan. Belum ada. Gas kecil. Belum. Mungkin kalau sekarang pakai gas kecil udah bisa kali ya, nggak harus pakai kayu api kali ya. Terus kalau kayu panjang umur itu buat apa sih bang? Katanya sih, katanya ya banyak khasiatnya, dan sekarang udah nggak boleh. Itu udah denda gitu. Nggak boleh apa maksudnya? Nggak boleh kita petik, nggak boleh ambil. Nggak ngerti tuh khasiatnya apa bener. Apa kabar untuk panjang umur? Nggak tahu deh tuh. Terus yang terakhir nih, saya mau nanya. Pada waktu Bang John itu menikah dengan si manusia harimau itu, gitu. Itu apakah dia ada peningkatan ekonomi? Kalau itu masih iya kayaknya. Iya. Ya masih gimana sih kalau masih kelas masih pegawai ya. Masih kalau dibilang masih, kalau memang kerja di dulu pertambangan kan ya, masih ya belum tenaga ahli ya. Dan juga waktu itu kuliah juga belum serius banget. Akhirnya dengan kegigihan dia harus selesai kuliah S1. Tapi ada peningkatan ekonomi nggak semenjak menikah dengan yang manusia harimau? Ada ya. Akhirnya jadi pindah ke pertambangan. Perkebunan dulu, sempat perkebunan, kerja perusahaan perkebunan. Kalau di Sumatera kan terkenal sawit ya. Kemudian dia pindah ke pertambangan, terus sempat lagi terakhir kemarin di kontraktor. Sekarang udah enggak, udah pensiun, udah di kampung aja bertani. Nah, apakah pada waktu dia sekarang kan berarti ada penurunan dong perekonomiannya sekarang berarti ya dibanding yang dulu. Itu semenjak bercerai itu sama istrinya yang dari Dempo itu. Kayaknya iya. Waktu itu memang waktu dari yang itu memang inilah mantap lah. Jadi kalau misalnya dia udah kerja gitu, bang gue mau naik gunung, gue tinggal minta duit kasih. Wah gue nggak bisa, lo aja naik, minta duit dong. Ya jam dulu mau kerja. Iya. Dikasih jam dulu kan gede banget 1 juta. Wah makasih bang. Gitu. Emang dia basicnya itu. Cuman yang gue aneh, waktu dia kesana lagi, itu kita nggak ngikut. Rupanya itu ketemu yang putri itu. Ngelamar istilahnya ya. Kok bisa itu sampai sekarang nggak mau cerita. Si Bang John itu sekarang masih di Jakarta? Enggak, di kampung. Di kampung bertani. Di Pegadaian? Bukan, di Palembang. Di Palembang. Palembang inilah. Pinggiran ya? Pinggiran. Sederhana aja. Kalau dulu memang high class hidupnya. Sekarang udah sederhana. Udah nggak kehitung mobilnya apa gitu. Maksudnya udah nggak kehitung mobil, maksudnya lu pakai mobil pakai aja. Udah dikasih mobil,
dikasih bensin, dikasih ya. Waktu dulu mah ya, Iya. masih sama dia itu, sama cewek itu. Iya. Dan waktu itu kan sempat yang waktu itu yang gue lihat kau nih yang di atas pohon pisang itu, waktu itu masih kontrak. Itu masih meniti karir. Malam kemudian itu pindah kemana gitu kan. Keren lo udah bawa mobil. Apa tuh SUV itu ya? SUV dulu. Iya. Zaman dulu mah kalau udah punya Kijang itu udah LGX itu udah kaya itu Corolla. Zaman dulu mah kalau mobil orang kaya namanya Corolla, terus Kijang LGX gitu kan. Dan ini kontraktor sempat juga kan main ke rumah gitu kan. Itu bokap gue sering ini, John, ntar itu. Jadi manggil bokap gue tuh Uwa. Kan kakaknya Bang John itu kan kakak bokap yang pertama. Kan orang Sumatera kan anaknya banyak-banyak. Iya. Itu begitulah guys. Nah iya sampai seru juga maksudnya. Apa ya kalau ditanya sampai sekarang nggak masih. Nggak bilang gini, nggak cerita aja bang, nggak gue rekam. Deal, nggak ada handphone, nggak mau juga. Alah ngomong aja lo, misalnya lo taruh perekam sini gitu. Masih paranoid, mungkin karena punya YouTube kali ya. Pengen tahu gua. Kayak gimana sih? Nggak gue podcast, maksudnya ngobrol aja, nggak direkam, nggak mau juga. Udah nih kalau kumpul keluarga, nanya kayak begitu. Gitu. Hidup gue sekarang udah, maksudnya gue sekarang hidup sekarang gue mau aman, gue nggak mau terikat masa lalu. Ya udahlah, itu privasi ya keluarga, nggak ikut campur. Ya mungkin dia takut juga kali nanti kalau disebarkan apa gimana kan takutnya efek ke dianya nanti apa disamperin apa dimarahin kan sampai datuknya poyang di sana kan. Kadang-kadang kan kalau yang gaib itu jujur sih memang ya gaib-gaib itu emang kita agak susah untuk kita publikasikan ke publik. Kadang-kadang kayak misalkan kita mau publikasikan pengalaman-pengalaman gaib kita pun kadang-kadang banyak kendala kadang-kadang kalau kita nggak izin gitu. Kalau izin pun kadang-kadang mereka nggak kasih, sampai mereka kasih baru kita bisa ceritain kadang-kadang kan. Dan ceritain pun juga kadang-kadang nggak bisa full. Ada beberapa part yang mungkin yang poyang-poyang itu datu-datu itu nggak mau dipublish gitu. Itu memang berasa waktu itu pertama kali cerita di YouTube channel itu. Datang kayak jangan gitu. Ada itu tuh, ya kan? Di channel itu kan ada kan? Kenapa tuh om? Enggak datang. Maksudnya lu jangan ceritain gua. Wah ada sih ngapain kesini tuh? Kan bikin ini juga takutnya merinding. Pertama kalinya itu ceritanya. Saya jadi ketarik ke sana ya. Oke lah mungkin lain waktu mungkin kalau emang sempat nanti kita sambil vlog juga kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa sambil vlog mungkin saya aja yang ke sana. Oke, thank you banget Bang Heru untuk ceritanya. Thank you banget Bang Heru untuk ceritanya. Ini menarik banget. Mungkin teman-teman yang penasaran sama Gunung Dempo, pengen mendaki Gunung Dempo, monggo silakan ya. Ketinggian berapa? 3.159 mdpl. 3159 mdpl. Tapi bagi yang katanya kalau misalnya yang pemula jangan ya. Jangan. Bahaya ya. Itu yang masih itu treknya susah katanya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pergi pun harus ada yang guide ya. Iya. Harus wajib ada yang guide. Jadi jangan so tahu. Jadi kita harus budayakan kearifan lokal. Ya udah kita minta antar sama orang situ. Karena kita kan membantu perekonomian juga. Jadi jangan sombong lah, jangan sombong. Ya kasih uang rokok bantu-bantu sana lah. Iya betul. Ya, bagi rezeki lah. Betul. Iya. Kita kan mana gunung pengen selamat, betul. Pengen celaka. Oke. Thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video-video kita dan komen di bawah. Mungkin misalkan teman-teman yang memang dari kampung Pagar Alam atau misalkan teman-teman yang satu kampung sama saya. Saya juga orang Sumatera. Saya juga sempat besar di Palembang. Orang tua saya, ibu saya di Bengkulu. Saya juga berapa kali ke Pagar Alam, cuman nggak sampai ke atas bang. Kita biasanya di bawah gitu, di gunung Pagar Alam bawahnya gitu. Oke, thank you buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim.
Minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Saya minta dong Ki. Beli dong, nih belinya di sini nih, Mana tuh, Ki? nih ya, nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh banyak tuh pilihannya. Juga ya Ki ya. Iya.